Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Devi Wulandari dari PBI 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang imbalan mengajar. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai imbalan mengajar. Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu, lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Dalam syariat, penyewaan atau ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk seperti manfaat benda, manfaat pekerjaan, dan manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan mu'jir. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan mustajir. Sesuatu yang manfaatnya diakatkan dinamakan ma'jur, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajar atau ujrah. Kemudian mengambil upah mengajar baik itu pendidikan umum, agama, atau Al-Quran. Bagi orang yang mengajar Al-Quran atau sabda Nabi SAW atau ilmu-ilmu agama, dia berhak menerima upah dari jerih payahnya atau usahanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW, beliau bersabda, pekerjaan yang lebih berhak menerima upahnya ialah mengajarkan kitab Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, pendapat para imam mazhab tentang upah dalam pekerjaan ibadah. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti ibu, bapak dari orang yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena Rasul SAW bersabda, artinya bacalah olehmu Al-Quran dan jangan kamu cari makan dengan jalan itu. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, bahwa mengambil upah dari pekerjaan azan, qomat, mengajarkan Al-Quran, fikih, hadis adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya. Yang ketiga, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan pengajaran ilmu baik secara bulanan maupun sekaligus karena nas yang melarang tidak ada. Selanjutnya, Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran fikih, hadis, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. Selanjutnya terakhir Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang imbalan mengajar, yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 dan surat Al-An'am ayat 160. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. yang berarti perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
Kemudian tafsir Misbah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berbunyi, orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang berdiri atas 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipat gandakan pemberiannya untuk orang yang dikehendakinya. Dia meluaskan karunia, Maha mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak. Kemudian tafsir Jalalain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan atau sifat nafkah dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam mentaatinya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang berarti orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsir Misbah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berbunyi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, berbangga diri atau menyakiti si penerima, bagi mereka pahala besar yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian tafsir Jalalain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan cercaan terhadap orang yang diberi, misalnya dengan mengatakan, saya telah berbuat baik kepadamu dan telah menutupi keperluanmu, atau menyakiti perasaan yang bersangkutan, misalnya dengan menyebutkan soal itu kepada pihak yang tidak perlu mengetahuinya, dan sebagainya, mereka memperoleh pahala sebagai ganjaran nafkah mereka di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak. Yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. yang berarti perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang tidak menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Tafsir Misbah Quran Surat Al-Baqarah ayat 263 oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berbunyi, perkataan yang menenteramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain lebih baik dari sedekah yang disertai perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Allah tidak butuh kepada pemberian yang disertai sikap menyakiti. Dia akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir, dan dia tidak akan menyegerakan hukumannya terhadap orang yang tidak bersedekah dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian.
Kemudian tafsir Jalalain dalam Quran Surat Al-Baqarah 263 yang berbunyi, perkataan yang baik atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta serta pemberi maaf kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan, dengan mencerca atau mengomelinya. Dan Allah Maha Kaya hingga tidak menemukan sedekah hamba-hambanya, lagi Maha Penyantun dengan menangguhkan hukuman terhadap orang yang mencerca dan menyakiti hati si peminta. Selanjutnya adalah dalam surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. yang berarti barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Kemudian tafsir Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan baik akan memperoleh pahala 10 kali lipat sebagai karunia dan pemberian Allah. Barang siapa melakukan perbuatan tidak baik hanya akan disiksa seberat dosanya atas dasar keadilan Allah. Kelak tidak akan ada kecurangan dengan mengurangi pahala atau menambah hukuman. Dan yang terakhir tafsir Jalalain dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, siapa membawa amal yang baik yakni zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Balasan pahalanya adalah 10 kali kebaikan, dan siapa membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Balasannya setimpal, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan, dikurangi sesuatu dari pembalasan yang sebenarnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.